Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nom ing lahir sepuh ing batin kasupan alikmah. Alhamdulillah di podcast malam ini tim Kasepuan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Namanya siapa, Mbah? Yuli Prayitno. Domisilinya mana jenengan? Saya kebetulan di perumahan Bumi Banjardowo Indah. Bumi Banjardowo Indah. Jalan Kelapa 1 nomor 5. Jalan Kelapa 1 nomor 5. Nomor WA-nya berapa, Mbah? 081 081 54 298 298 2127. Oke, Pak Yuli Prasetyo Prayitno. Prayitno. Ya. Ini Ketua Jamiah Ruqyah Aswaja Genuk, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Jadi yang ingin silaturahim, ingin bawa kopi atau minta kopi, minta nasihat atau dia yang dinasihatin, mungkin silakan bisa silaturahim, hubungi WA yang nanti akan ditulis di tengah-tengah sini sama Mbah adminnya. Kegiatan sehari-hari apa, Mbak? Kegiatan sehari-hari kerja. Nah, kebetulan saya kerja di salah satu perguruan tinggi swasta di. Ada namanya itu? Ada Apa? namanya Unisula. Unisula. Nggih. Sultan Agung. Nggih. Selain itu? Selain itu aktivitas yang lain paling saya di masjid. Di masjid kebetulan mengampu sebagai ketua takmir Masjid Al-Maimunah 2 di perumahan saya. Kemudian kalau ada dua ya, yang satunya itu di daerah Lamper. Daerah Lamper. Itu saya kebetulan diamanai sebagai ketua yayasan. Ketua yayasan. Yayasan Irsada namanya. Irsyad. Yayasan Irsada. Dan di Maimunah 2 itu pun juga saya kebetulan menjadi pembina yayasan Oh, gitu. Al-Maimunah 2. Ya. Subhanallah, emang apa? Jamiah Ruqyah Aswaja itu banyak kiai-kiainya. Selain aktivitas di ketakmiran atau yayasan, lalu mungkin kegiatan sehari-hari selain itu adakah majelis-majelis tertentu, Mbak? Ya, untuk majelis itu saya ada berapa yang saya ikuti ya. Yang pertama majelis manakib ya, yang rutin setiap hari Jumat ini, Jumat malam. Kemudian majelis maulid setiap hari Ahad. Dan majelis rotib setiap hari Kamis. Plus nanti saya bersama teman-teman itu biasanya kita ada semacam ziarah ya. Ya kecil-kecilan, deket-deket saja sama teman-teman yang biasa mereka melakukan atau hobinya itu ziarah dan ngopi-ngopi itu kan. Nah, itu biasanya kita hari Senin itu kita setelah kita bersama-sama baca manakib kita melakukan ziarah. Ya deket-deket saja, yang penting bisa penguatan batinnya aja. Subhanallah. Aduh, kalah. Ampun. Oke, kembali ke Jamiah Ruqyah Aswaja. Okay. Banyak majelis atau perkumpulan ruqyah di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah atau Semarang. Ya. Kenapa kok tambah jenengan memilih atau mengikuti pelatihan di Jamiah Ruqyah Aswaja? Ceritanya bagaimana, Pak? Ya, itu ceritanya ada teman yang kebetulan sudah menjadi anggota JRA, teman satu kantor itu, kemudian mengajak saya. Kebetulan beliau itu di Kabupaten Semarang dan saya di Semarang. Kemudian saya diajak, Mas, ayo ikut begini. Saya awalnya itu saya merasa ragu-ragu, artinya ragu-ragu itu karena pengertian ruqyah selama ini kan seringkali orang menyalahartikan ya dengan kalimat ruqyah itu biasanya untuk orang kesurupan, untuk orang yang sakit yang sakit jiwa atau bagaimana.
Padahal menurut JRA itu setiap kita adalah pasien di hadapan Quran. Jadi akhirnya saya memilih JRA karena juga di samping JRA menjadi organisasi sayap dari LDNU. Kebetulan kita juga anggota atau sebagai warga Nahdliyin, paling tidak kita juga harus memilih organisasi yang sepaham dengan kita dan juga kita bisa tahu dan bisa memahami bagaimana sebenarnya organisasi itu yang insya Allah membawa kemanfaatan lah untuk kita dan orang lain. Pertama kali diajak ke Jamiah Ruqyah Swaja untuk pelatihan, apa image yang terbangun di pikiran sampean? Image saya itu saya kira kita diajarkan sebagai itu belum pelatihan. Jadi, belum pelatihan. Ayo pelatihan ya. Mungkin mengundangnya Pak Yuli, ayo melu pelatihan JRA atau Jamiah Ruqyah Swaja. Langsung sampean itu mendengar kata itu terlintas di pikiran itu apa? Ya saya seperti orang yang siap untuk melakukan olah batin tapi dengan metode Quran. Karena saya melihat itu sebelumnya memang ruqyah itu kan selalu identik dengan Quran ya, artinya identik dengan bacaan baik itu Quran ataupun sholawat. Itu ruqyah sangat identik dengan itu. Saya melihatnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita yang lain ya, yang mungkin beda paham dengan kita, itu kan mereka juga melakukan tersebut dan saya lihat itu memang lebih banyak ke bacaan Al-Quran dan sholawat. Pelatihan tahun berapa sampean? Pelatihan tahun 2019. 2019. Sesudah Covid atau sebelum Covid? Sebelum Covid. Sebelum Covid ya. Sebelum Covid. Di mana, Mbah? Di Pondok Pesantren Al Mustafa Bergas, Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Ini lurus meneh banyak cobaan loh itu dari pondok itu. Oh iya. Banyak karaoke di sana. Iya. Gini, Mbak, jenengan sebagai ketua Jamiah Ruqyah Swaja Kecamatan Gunung. Ya. Ketika mendapatkan amanah itu langsung punya visi misi untuk mengembangkan atau membesarkan Jamiah Ruqyah Swaja di khususnya area Geduk, bagaimana, Mbak? Ya, sebenarnya saya merasa diri saya belum mampu ya. Pak Nasoha ya, saya merasa saya itu sebenarnya belum mampu untuk mengemban amanah tersebut, tapi karena teman-teman memberikan dukungan ke saya, ya saya mohon doanya supaya bisa mengembangkan lebih baik. Saya ingin ruqyah ini lebih dikenal secara meluas ya, artinya bahwa kita itu dalam prinsip JRA sendiri bahwa kita semua adalah pasien di hadapan Quran. Artinya apapun yang menjadi persoalan kita kembalikan kepada Al-Quran. Kita kembali kepada kalamullah yang mana itu juga mengobati kita, mengobati jasmani kita dan rohani kita. Sehingga saya ingin pemahaman ini beredar luas di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan Kecamatan Genduk ini, dan saya yakin ini karena Kecamatan Genduk itu merupakan basic teman-teman Nahdliyin, Ahli Sunnah wal Jamaah ini luar biasa di kecamatan kita itu, tetapi mungkin kesadaran akan pentingnya dalam tanda kutip berobat dengan Al-Quran itu mungkin masih kurang. Nah, ini kita tanamkan kesadaran untuk itu supaya orang itu bisa memahami sebenarnya kita tidak perlu mencari obat terlalu jauh, yang jauh-jauh kemana-mana, tapi kita punya obat sendiri yaitu Quran. Jangan mencari jauh, apa? Jangan mencari obat yang jauh-jauh lah, yang kemana-mana dan sana kemari, tapi sebenarnya obat itu ada di dalam di diri kita, dekat kita sendiri, yaitu Al-Quran. Perantara Al-Quran. Ya. Alhamdulillah di rumah ada Al-Quran. Mong ya.
Rawani terus ki. Banyak Al-Quran di rumah. Ya Allah. Anggota yang aktif di Kecamatan Geduk Jerah? Ya kurang lebih sekitar kalau kita hitung itu ya sekitar 10 sampai 15 orang. Yang aktif itu ya? Oke. Kalau semuanya? Semuanya kurang lebih kalau di grup WA itu ya sekitar 25 orang. 25 lumayan. Ya. Ruang tamu ini aja udah kita kebak. Masya Allah. Sudah berapa lama ini di Kasepuan? Kalau MMT ini mungkin 2019. Kalau ini mungkin 2021 kan. Ya. Tapi tanpa MMT mungkin saya kan juga berbagai keilmuan. Ya, mungkin penanganan 2016. Ya. Terus kalau saya minta pendapat jenengan bagaimana sudut pandang jenengan terhadap JRA. Wah, Masya Allah, itu sangat bermanfaat bagi saya. Saya sendiri jujur saya juga ikut pelatihan JRA. Dan saya sendiri itu melihat perkembangan JRA itu Masya Allah, jiwa silaturahimnya, jiwa tertolongnya, jiwa pengobatannya Masya Allah. Totalitas untuk sosial. Yeah. Langsung itu untuk habluminanas ya, habluminanas totalitasnya Masya Allah. Saya akui jempol. Kedua, menjaga amaliyah Nahdliyin NU-nya itu. Banyak kalangan-kalangan masyarakat awam ketika ditangani oleh beberapa golongan yang arahnya bukan Nahdliyin, nanti akhirnya yang bersangkutan dengan amaliyah Nahdliyin NU, jangan baca ini, jangan ziarah, jangan ini. Yeah. Wah, itu sangat terasa banget. Yeah. Mungkin saya penanganan di salah satu pasien sudah ditangani di ruqyah tertentu atau majelis tertentu. Pak, saya kok tidak boleh ziarah, saya kok tidak boleh mengamalkan ini karena apa? Katanya mendatangkan jin dan yang lain. Akhirnya segi akidahnya itu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang diserang. Makanya melihat perkembangan JRA, jiwa silaturahim, jiwa habluminanasnya atau sosialnya itu Masya Allah. Dan juga menjadi pagernya NU. Ya. Sangat terasa. Alhamdulillah. Berarti ini pemirsa ini saya kasih garis bawah ya. Artinya memang ketika panjenengan semua punya persoalan-persoalan yang kaitannya dengan medis maupun non medis, itu jangan segan-segan menghubungi JRA. Monggo, silakan. Artinya kalau mungkin dari Mbah Nasoha sendiri juga, beliau juga anggota JRA sebenarnya ya, tapi memang beliau banyak disiplin ilmunya, banyak sehingga karakternya itu luar biasa. Tetapi di kita di JRA itu memang tadi sudah digarisbawahi sama beliau bahwa JRA itu luar biasa sosialnya ya. Artinya memang kita itu datang itu tidak pernah berpikir bahwa nanti kita akan mendapatkan apa dan mendapatkan apa. Artinya kita memang datang sebagai seorang muslim yang punya kewajiban untuk membantu sesama, terutama teman-temannya sesama muslim, gitu kan. Apalagi yang sama-sama kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, kita pasti akan mengutamakan itu, karena penguatan akidah di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu kita diberikan sebuah pemahaman bahwa kita ini saudara yang banget gitu loh. Jangan sampai nanti teman kita yang ahli sunnah, yang aswaja itu malah ditolong oleh teman-teman yang bukan ahli sunnah. Artinya nanti kemudian nanti tadi disampaikan dengan tadi dari segi akidahnya nanti diserang dan sebagainya, itu kan nanti membawa kerugian untuk kita. Karena di sekitar saya sendiri ya ibarat langkahnya itu aslinya kalastar, cuma JRA ibarat pelayune itu banter juga. Alhamdulillah. Ki piye ya? Carane sing ben ora terpengaruh kono. Iya. Itu yang saya nilai aku jempol itu. Ya, lah memang ini dalam rangka memang beliau itu mujiz ya. Gus Sama itu memang mengembangkan JRA ini dalam rangka untuk itu. Artinya selama ini kan kita melihat
ruqyah itu identik dengan orang yang dibacakan Al-Qur'an ya, kemudian nanti apakah bacaan Quran itu pengaruh atau tidak pengaruh, dia tidak peduli, pokoknya terus bacakan Quran terus ya. Ini kan mungkin bagi mereka itu ini merupakan sebuah metode yang dianggap benar itu. Tapi dengan adanya JRA ini, nah itu kan bahwa kita benar, kita harus baca Quran dengan membaca Quran untuk pengobatan. Tetapi kita punya metode-metode tertentu. Jadi di samping kita membaca Quran, kita juga membaca sholawat, juga menggunakan herbal juga untuk pengobatan. Karena memang di samping kita membaca Quran juga, kita juga ada sarana lain yang dipakai untuk pengobatan. Jadi ini yang perlu ditanamkan atau perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas bahwa ini loh kita yang di NU ini, di Nahdien ini bisa dan mampu untuk melakukan itu. Karena ini kalau di Nahdien itu para kiai itu kan luar biasa ya, mereka itu ahli-ahli ma'rifat, ahli-ahli thariqah, itu mereka terbiasa seperti ini, itu bagi mereka sebuah hal yang biasa. Makanya ini diturunkan oleh para santrinya itu agar supaya mereka bisa masuk ke dalam lini masyarakat yang paling kecil, di lingkungan masyarakat kecil yang di lingkungan RT RW dan sebagainya di masyarakat kita itu, supaya masyarakat mengenal dan merasa bahwa ini bukan sebuah metode pengobatan yang dalam tanda kutip mahal, tapi sifatnya adalah sosial. Perkara nanti ada imbal baliknya kepada kita itu di luar terserah ya, kita tidak pernah. Tapi bagi kita prinsip JRA itu adalah kita tolong dulu. Jari Anwar Zahid kayak gini Pak. Kita praktisi atau ibarat kiai, nak njaluk kira itu. Tapi nak orangnya iyo kebangetan. Kalau kita mungkin prinsipnya begini. Pengertian ya. Kalau ada mungkin prinsip begini, sing penting itu untuk jeneng, mengko bakal untuk jenang. Ini. Cara Jawane penake piye Pak? Sing penting itu jeneng, mengko bakal untuk jenang. Jadi kita yang penting kita jenang. Ya, jeneng itu artinya begini. Kita sampaikan ini JRA ini seperti ini loh. Siap. JRA itu bukan lembaga pengobatan atau apa, tapi lembaga sosial. Nah, dalam tanda kutip, JRA ini adalah lembaga sosial yang mau masuk ke dalam lini masyarakat itu bertujuan yang pertama itu mengenalkan ruqyah, yang kedua menolong. Itu jeneng ya? Itu jeneng. Begitu jeneng, namanya, kalau jeneng itu ya berarti yang manis-manis. Ya. Oh, tak kira. Sifatnya manis-manis ya. Nah, ditangani JRA kudu ngei jeneng. Oh, dah. Tibake sing manis-manis ya. Seperti misalnya ada begini, yang penting itu poin dulu, baru dapat koinnya. Nah, itu beda lagi. Poin dulu? Yang penting poin dulu, baru kemudian dapat koinnya. Nah, itu sama seperti tadi, yang penting jeneng sih. Ya. Mengko bakal untuk jeneng. Sampean 2019. Oke. 2 tahun ya. 2022 berarti 3 tahun. Ya. Penanganan kaitannya pasien non medis. Oh iya. Jadi dari mulai tahun 2019 saya memang belum banyak menangani. Sekitar tahun 2020 itu karena COVID, COVID kita juga mulai pertengahan atau awal 2021 itu mulai banyak. Karena memang saya awalnya itu hanya menawarkan seperti ini. Saya kan sambil jual ini ya, Pati Wirut itu untuk yang obat asam lambung itu juga produk JRA. Sambil saya menawarkan itu, sambil saya juga menawarkan apabila nanti sakit itu masih berlanjut, kita bonus dengan ruqyah gitu. Sehingga ketika saya posting di Facebook itu banyak orang yang japri akhirnya. Beli itu juga dan japri ingin diruqyah. Dan akhirnya lewat jalan itu saya mengajak teman-teman, ada beberapa yang saya ajak untuk ayo bersama-sama kita tangani gitu.
Dan akhirnya lebih banyak juga yang sifatnya getok tular gitu, dari mulut ke mulut, terutama yang tetangga itu, dan saya menemukan pengalaman yang paling ngeri itu adalah ketika saya nangani tetangga saya sendiri. Kebetulan suami istri, kemudian masih belum punya keturunan, dan profesinya itu adalah kolektor barang antik. Kolektor barang. Itu tadinya tetangga sebelahnya itu merasa terganggu karena ada makhluk gaib yang seringkali datang ke rumah, kemudian megang-megang tangan, kaki dan sebagainya. Cuman datang ke rumahnya atau pasien yang ke rumah sampean? Tadinya itu saya hanya berkunjung di tetangganya yang merasakan gangguan itu. Oh, gitu. Tapi ternyata setelah kita cek, ya, itu memang gangguan dari rumah sebelah yang mereka itu mengkoleksi barang-barang antik. Bukan rumahnya? Bukan rumahnya, tapi barangnya. Akhirnya setelah kita cek, kemudian kita temukan beberapa barang yang memang sesuai dengan keilmuan di JRA, ya. Artinya kita menelusuri seperti itu, bahwa barang itu ternyata bermasalah gitu, sehingga menimbulkan gangguan pada keluarga yang ada di situ. Jadi perlu dibuang. Ada beberapa barang, ya, ada boneka, kemudian ada patung dan potret. Nah, yang saya paling ngeri itu ketika saya megang potret itu, karena ketika saya megang potret itu, saya ketika itu berjalan menelusuri rumahnya, masuk rumah itu, kemudian saya lihat potret itu, saya tertarik dengan potret itu. Dan gambar apa itu, Pak, potret? Itu potret seperti sebuah keluarga, ya, keluarga. Mohon maaf, ini keluarga yang dari keluarga Mandarin itu, kayak keluarga Cina itu, di jejer-jejer gitu banyak, tapi fotonya kuno, kecil gitu, ya, dipasang di situ. Tapi begitu saya pegang itu, saya langsung kena vibrasi, kalau istilah kita kena vibrasi, pengaruh dari barang itu. Vibrasi ini apa, Pak? Langsung ke arah fisik. Jadi saya begitu pegang, perut mual, kemudian muntah. Ya. Itu dari potret? Ya, dari potret. Langsung apa? Potret, kemudian boneka dan patung. Nah, gangguan yang pasien yang dirasakan apa? Gangguannya itu sering diganggu, misalkan seperti pas masak gitu, ya, itu ada barang jatuh gitu. Jadi dia gangguannya sifatnya memang mengganggu. Dohir, ya? Iya, dohir. Kemudian ketika kita swab itu, kan, dalam istilah JRA itu kan kita ada istilah namanya swab, bukan swab yang ditunjuk irung tidak, tapi swabnya adalah swab gangguan gaib. Nah, itu dia merasakan ada getaran-getaran di rumahnya itu, dan pada posisi tertentu, pada tempat tertentu, ternyata ada barang itu di situ. Jadi ketika merasakan getaran itu, ketemulah dua barang itu, yang pertama boneka dan yang kedua patung itu. Pertama, gangguannya ada suara dan gerakan barang secara dohir. Ya, betul. Nah, yang kedua ada, atau yang ketiganya ada? Sering kalau yang laki-laki itu sering melihat ada bayangan, ya, ada bayangan, ada aktivitas. Bahkan kalau saya melihat ini, ya, sampai sekarang, ya, kalau itu kan kebetulan rumah itu di depan masjid persis. Saya kalau pulang dari subuh itu, saya lihat itu memang di depan rumahnya itu ada pohon. Dan pohon itu kalau kita lihat dari jauh seperti ada orang yang duduk. Jadi seperti ada penggambaran itu. Akhirnya saya juga penasaran itu, kenapa? Ketika saya datang ke rumahnya, mendekat itu enggak terlalu kelihatan, tapi ketika dari jauh itu seperti ada orang yang duduk di situ, dan dia duduk di situ pakai baju. Kalau sekarang pohonnya kan dicat 17-an itu. Kayak umpet iki ana apa? Ranting. Ya ranting Ini batang. tumbuh biasa gitu. Iya, betul. Ya, saya pertanyaan gitu. Tadi satu aktivitas barang jatuh bersuara dohir langsung di depan rumahnya, ya. Ya, sama penampakan yang mungkin pemirsa, salah satu dari keluhan itu
Mungkin ada yang salah. Ya mungkin nanti mbok menawa atas izin Allah settingan takdir bisa ngubungin jenengan kan jenengan sudah menangani itu ada lewat WA atau silaturahmi ke rumah jenengan. Masih ada lagi gangguan yang dirasakan baik istri ataupun suami yang menjadikan ingin meminta perantara pertolongan ke jenengan. Kalau yang kemarin itu alhamdulillah sudah tidak ada gangguan lagi alhamdulillah ya. Dan kebetulan sekarang ini sedang terapi ingin mendapatkan keturunan dan kemarin kita sudah bantu lewat metode CRA terapi untuk mendapatkan keturunan dan ini sedang proses terus. Ya. Artinya memang karena untuk mencapai ke hal itu kan memang harus ada proses ya, harus ada proses satu. Yang kedua memang kalau Allah belum mengendaki kan memang belum bisa juga. Artinya kita juga biidznillah dengan izin Allah kalau Allah menghendaki insya Allah akan piye Pak? Ya. Kene ikhtiar Gusti Allah sing ngendaki apa ya? Iya. Wa idza maritu fa huwa yasbir kaya. Iya. Kalau saya dalilnya begini. Pripun? Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jawane Pak, apa bahasa Indonesia nih? Jadi kita itu punya rencana, Gusti Allah juga punya rencana. Tapi rencana Gusti Allah sing jadi. Maklum sering neng kampus kita ning omah wae Jadi kampus bagian nyapu saya. Oke, itu kasus terberat hanya pembersihan rumah memegang potret Ya, langsung mutah ya reaksi. saya benar-benar merasakan luar biasa itu. Ini ada teman yang itu menjadi saksi ya ketika saya di sana itu rasanya luar biasa. Jadi begitu saya puter, jadi kan saya masuk di rumah itu sampai dapur, saya putar balik ini foto itu ada di tembok. Begitu saya melihat itu kayak seperti dituntun jebret. Saya ambil, saya keluarkan, saya langsung muntah reaksi gitu ya. Mungkin untuk teman-teman Jamiah Ruqyah Aswaja yang lain. Okay. Ketika jenengan ada reaksi tertentu langsung apa yang sampean lakukan, Pak? Ya kita mencoba untuk melakukan pembersihan ya. Kalau kita kan ada metode untuk membersihkan. Jadi kita hilangkan dulu dengan metode CRA. Artinya pengaruh barang itu, misalkan barang itu ada jin atau apapun yang mungkin nempel di dalamnya, kemudian itu mungkin berpengaruh dengan atau energi yaitu bertabrakan dengan energi kita bersihkan dulu ya. Kita berusaha membersihkan dan setelah itu kita ruqyah mandiri sendiri sehingga apapun yang pasca kita penanganan itu kita selalu ruqyah mandiri untuk membersihkan karena itu sebagai bentuk pembentengan diri kita supaya kita juga tidak terkena karena kadang-kadang seorang peruqyah itu juga malah akhirnya dia jadi pasien karena tidak mampu untuk menguatkan dirinya dalam rangka melawan energi-energi gangguan gaib yang memang tapi secara SOP kan juga praktisi sudah diberikan bekal ya? Iya, sudah diberikan bekal. Jadi pertama memang harus dan ini juga begini ya, artinya bekal itu bekal insidental pada waktu itu ya yang kita lakukan dan juga bekal secara rutin ya. Artinya kita harus setiap hari kita harus banyak zikir, baca Quran itu untuk sebagai penguatan juga. Seperti misalkan kita baca manaqib, baca maulid, baca rotib itu kan juga sebagai bentuk penguatan spiritual kita atau batiniah kita supaya diri kita itu terbiasa dengan zikir, terbiasa dengan sholawat sehingga ketika ada sesuatu yang sebenarnya mereka itu takluk dengan zikir kita, dengan sholawat kita itu insya Allah mereka akan lemah dengan sendirinya itu karena kebiasaan kita yang mendawamkan itu. Membiasakan zikir, tadarus Al-Qur'an. Iya. Salat wengi. Nah, itu. Nek salat wengi kita rada berat. Ya, salat isya toh. Salat isya dan witirnya. Ya. Itu kasus yang mungkin kasus yang terlucu Pak ketika penanganan pasien Pak. Ada enggak Pak? Ada. Ini kebetulan
saya itu pernah menangani guru ya, profesinya guru. Kebetulan saya itu dikontak oleh teman. Jadi dia punya teman, temennya punya teman lagi, temennya itu teman saya. Gitu. Nah, ini nyambung itu kan jadi. Terus nelpon, akhirnya saya rumahnya di Demak. Kemudian saya sebagai sebuah etik ya, kita kan ada etik dengan sesama praktisi JRA, saya mencoba menghubungi praktisi terdekat, artinya biar Demak aja lah yang menghandle gitu. Berkali-kali saya WA, saya telepon itu ternyata responnya lambat gitu, artinya ibunya itu sudah pengen segera ditangani suaminya, tapi dari pihak JRA Demak itu kelihatannya belum bisa, mungkin lagi sibuk ya. Cak-cak. Ya, kurang sacet mungkin. Akhirnya saya ditelepon, ya sudahlah, akhirnya kita ngalih ke sana. Terus itu ketika kita swab itu dalam swab menurut JRA itu beliaunya itu malah lucu. Karena memang kurang memahami ya, artinya. Ketika kita swab itu saya juga sebenarnya sudah menyampaikan dengan fokus aja, tapi karena memang beliaunya itu memang ya ada setengah psikis ya, di kejiwaan, sehingga ketika kita swab itu juga ngomongnya ngelantur itu deh. Jadi saya sama teman saya itu malah jadi geli. Biasanya kan kalau kita swab itu kan kesimpulan di akhir. Nah itu dia di tengah-tengah itu sudah cerita. Saya di sini, saya melihat jaket saya gantungan, itu kan saya jadi geli. Akhirnya, wah ini gagal ini, kayak ini diteruskan ini gagal. Arahnya kayak halu berarti? Iya, ya tidak halu. Ya dia memang meletakkan jaketnya di situ. Gitu. Jadi ketika kita ajak, Pak, bayangkan jenengan itu berada di rumah, masuk rumah, ngecek rumah, merasakan energi yang ada di rumah. Tapi karena memang beliaunya itu ada gangguan psikis juga ya, kejiwaan, sehingga ini malah menjadi hal yang lucu gitu. Buat dia sebenarnya kalau kita sih itu kan ini ya memang SOP-nya seperti itu, tapi ketika kita terapkan kepada person tertentu yang dalam tanda kutip mereka memiliki gangguan itu ya itu menjadi sebuah alur yang saya membayangkan di dalam rumah lalu saya nyamper ke kelabi ya. Saya nyamper ke jaket di sana lah, itu disampaikan juga. Nah, terus sampai piye? Ya saya akhirnya ya sudahlah, kalau memang seperti itu, oke, nanti kita kita cari metode lain untuk supaya bapaknya segera bisa baik. Ratu abot Pak wis gangguan psikis. Untuk sedulur-sedulur yang lain melihat tayangan ini, untuk pesan-pesan supaya tidak terkena gangguan non medis sifatnya yang aura negatif, gaib dan yang lain-lain, kira-kira pesan apa Pak untuk pemirsa? Ya, yang pertama jaga sholat ya, jaga sholat, kemudian sering-sering membaca Al-Quran. Ini biar tidak kena loh Pak ya. Jaga sholat, kemudian baca Al-Quran, dan kemudian ikuti majelis-majelis yang membawa kita itu selalu ingat ya, seperti majelis maulid, majelis rotib, itu kita selalu ingat dengan Allah. Kita tidak ghaflah, tidak lupa atau tidak ngalamun dan sebagainya, sehingga pikiran ini kemana-mana, dan kemudian ketika pikiran kemana-mana kosong, itu kemudian ada yang memasuki ruang pemikiran kita, badan kita dan sebagainya, sehingga menimbulkan gangguan dalam tubuh kita. Ngelamun kosong. Ya, ngelamun ya, itu dihindari saja, soalnya peluang itu lebih besar ketika orang itu lebih banyak berpikir mikir yang berat-berat ya. Enggak usah mikir yang berat-berat, pokoknya dunia itu dianggap guyon aja gitu. Gajine samono iya. Apa ada atau enggak ada, orang nagih tagihan mesti ada. Ada ya. Nanti kalau tagihannya banyak, nanti tak tutup nganggo triplek. Oke, bagi pemirsa atau yang melihat tayangan ini yang lagi kena cobaan gangguan non medis aura negatif, saran untuk dari panjenengan bagaimana Pak? Ya, kalau misalkan
mau langsung kita tangani, boleh langsung menghubungi kita. Kalau misalkan merasa, biasanya itu kalau orang terkena gangguan gaib itu biasanya ciri-cirinya sering lupa rakaat sholat, kemudian sering merasa panas di punggung, di leher, sering lupa rakaat sholat, punggungnya panas, lehernya panas, terus sering marah-marah, itu terus ngalamun, nangis, sedih, kosong ya itu yang biasanya ciri-cirinya seperti itu biasanya lebih arahnya ke sana. Terkait itu kan gangguan yang sudah punya gangguan, Pak. Boleh share untuk ibarat mungkin di daerah tertentu belum tersentuh oleh anggota JRA. Sarannya berikan solusi apa, Pak? Kira-kira, Pak? Sekiranya nanti perkataan jenengan bisa diamalkan di rumah, atau yang melihat ini. Oke. Maksudnya untuk amalan itu. Mungkin di daerah tertentu belum tersentuh JRA dan dia juga hanya dengar tapi sudah ikhtiar kemana-mana, lalu kok delalah saya harus berbuat apa? Kira-kira ketika jenengan dimintai seperti itu, kira-kira saran atau nasihat untuk pasien bagaimana, Pak? Yang dilakukan di rumah? Arahnya yang mandiri itu loh, Pak. Kalau kita ini ya prinsipnya ketika di dalam lingkup masyarakat itu mungkin belum terjangkau oleh JRA, sehingga ketika mungkin sekali kita ke sana, kita sampaikan tentang JRA dan kita mungkin bisa sampaikan tentang ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu. Gimana itu, Pak, caranya? Ya kalau di dalam JRA itu ruqyah mandiri. Boleh di-share ini. Monggo enggak apa-apa. Tapi mungkin begini ya, kalau di dalam JRA itu kan memang kaidah untuk ijazah itu kan hanya dimujis ya. Kita tidak boleh mengijazahkan, tapi kita menyampaikan atau kepada pasien itu kita sampaikan tentang kalau kita mau ruqyah mandiri itu caranya seperti ini, tapi tidak lewat kita mengijazahkan. Berarti ketika mendengar penjelasan sampean, orang mendengar lalu mempraktikkan, boleh apa tidak? Boleh, saya kira boleh ya, karena memang seringkali ketika kita menangani pasien ya dalam tanda kutip yang mereka terkena gangguan itu, setelah itu juga kita sarankan untuk ruqyah mandiri. Bagaimana, Pak, caranya ruqyah mandiri, Pak? Ya, kalau ruqyah mandiri paling sederhana sajalah, yang paling sederhana itu yang pertama kita fokus ya, fokus, kemudian fokus ke mana ini, Pak, maksudnya, Pak? Ya pikiran kita fokus aja, fokus mohon pada Allah supaya fokus berdoa ya, biar khusyuk, Pak ya. Biar khusyuk, mohon pada Allah supaya diberikan kesembuhan baik itu medis maupun non medis. Kemudian kita baca hamdalah 3 kali, kita baca 3 kali, kita sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca itu. Boleh dibacakan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kayak pernah baca itu saya, Pak. Ya, kalau sholat mesti baca itu. Iya, Allah. Masa jenengan mau sholat enggak baca itu ya sah ya sholat. Bahkan kayak pernah baca ya. Nah, setelah itu kemudian baca doa biasa saja, mohon pada Allah supaya apa yang di dalam tubuhnya apabila ada gangguan jin, sihir, medis maupun medis supaya dihilangkan. Bahasa Indonesia enggak apa-apa, bahasa Jawa enggak apa-apa. Setelah itu ditutup dengan 2 ayat terakhir surat Yasin. Jadi innama amruhi idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillah, Allahu akbar. Allahu akbarnya ini prakteknya bagaimana, Pak? Ya, habis ini saya mau praktek ini. Kalau yang tergantung mana yang sakit, Pak. Ya, yang sakit. Kalau misalkan dari sini bisa ditiup di tangan kemudian diusap di dalam. Biasanya saya sini. Kalau ini sakit bulanan. Sakit ketika ada tagihan. Berdoa dulu ya. Ya Allah, atas ridho dan izin. Pakai bahasa sehari-hari boleh ya? Bahasa sehari-hari. Atas ridho dan izinmu ya Allah, semua penyakit medis dan medis khususnya yang saya keluhkan ya Allah,
Semoga diberikan kesembuhan. Semoga diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baca Dua ayat terakhir surat Yasin. Ya, setelah baca doa itu kemudian baca dua ayat terakhir surat Yasin itu. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Abdah pasapal. Liyane mbah. Setelah baca itu kemudian kita bismillah Allahu akbar. Salawat Ibrahimnya Kan di awal. Jadi pertama kita baca hamdalah dulu. Kita baca hamdalah dulu 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Ya, kemudian sholawat Ibrahimiyah. Baru setelah sholawat itu kita berdoa. Kita berdoa pada Allah dengan bahasa kita lah, bahasa kita sendiri yang biasa kita pakai sehari-hari. Seakan-akan kita itu ngomong dengan Gusti Allah itu rasanya cedek banget. Tapi aja kecedaan nanti nek tetap diundang kecepatan. Jadi seakan-akan sepele terus tiba isi deh ya Allah. Kalau Yasin ngono kuwi lho. Baca doa yang biasa kita baca. Bahasa berarti Indonesia setelah baca Jawa. Itu lalu area-area yang ada gangguan terindikasi non medis pegang buang. Ya. Ya, seakan-akan kita tangan ini sebagai isyarat sajalah buang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tiup karena intinya juga tiupan dari kalimat yang sudah kita baca itu kita tiup di tangan, kemudian mana yang sakit seakan-akan kita tarik keluar. Sebelum closing saya mau tanya Pak. Oke. Sing ayat menunjukkan manusia dan jin untuk diciptakan oleh Allah untuk beribadah itu yang tahu enggak Pak kira-kira? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Artinya pripun Pak? Dan kok lali ya? Artinya kan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Tugasnya menungso berarti tugasnya menungso lan jin hanya untuk beribadah. Menyembah pada Allah. Berarti nak kene rapat ibadah ya. Karena kan itu kan memang dua-duanya kan makhluk Allah. Sebagai makhluk itu ya harus menyembah, harus beribadah kepada Sang Khalik yang menciptakan. Karena memang sunatullahnya begitu. Kalau statusnya sebagai abdun ya, sebagai hamba. Maka dia harus ingat dengan Sang Khalik yang menciptakan. Kalau dia sebagai abdun, sebagai hamba ya dia harus menyembah. Kecuali kalau dia sebagai Khalik ya dia tugasnya ngurusi hambanya itu. Makanya kita sebenarnya urip itu tidak usah susah-susah. Karena urip itu sudah dijamin, sudah diurus kalau Sang Khalik Gusti Allah. Diurus karo Sang Khalik Pak ya. Napa kok ora melu aturane? Lah itu. Terima kasih atas informasinya. Muga-muga manfaat barokah. Amin. Untuk saya dan yang ada di sini dan pemirsa semua. Amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tuladawam. Allahumma sholli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tuladawam. Allahumma sholli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa kuladawam.